Sering gak sih lihat laporan keuangan terus pusing sendiri? Rasanya kayak baca bahasa alien? Tenang, tenang. Hari ini kita bakal pecahin kodenya bareng-bareng. Anggap aja saya mentor kalian dan kita akan bongkar cerita di balik angka-angka Bank Raya. Oke, ini bukan kelas teori yang ngebosenin ya. Kita bakal langsung terjun, lihat data benerannya, dan ngintip apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam Bank Raya. Udah siap? Yuk kita mulai. Nah, ini dia roadmap kita. Pertama, kita kenalan dulu sama perusahaannya. Terus kita intip foto keuangannya, lanjut nonton film kinerjanya, lihat efeknya buat pemilik, dan terakhir, kita pikirin langkah selanjutnya. Simple. Oke, kita mulai ya. Yang jadi pasien kita hari ini adalah PT Bank Raya Indonesia Tbk. Nah, kalau di bursa saham, kalian mungkin lebih kenal dengan kode AGRO. Fokus kita cuma kedua kitab suci keuangan aja. Pertama, laporan posisi keuangan, atau nama kerennya neraca. Kedua, laporan laba rugi. Dua-duanya dari tahun 2025. Percaya deh, semua rahasianya ada di sini. Oke, kita mulai dari yang pertama, laporan posisi keuangan. Biar gampang, bayangin aja ini kayak kita lagi ambil foto. Cekrek! Isinya itu potret keuangan perusahaan di satu waktu aja, yaitu per tanggal 31 Desember 2025. Nah, di dalam foto ini ada dua elemen penting. Pertama, aset. Ini semua harta yang dipunya perusahaan. Kedua, liabilitas. Ini semua utang perusahaan ke orang lain. Sehat atau enggaknya perusahaan ya tergantung banget sama keseimbangan dua hal ini. Jadi, kalau ngomongin bank, kira-kira aset terbesarnya apa? Gedungnya yang megah? Bukan. Aset utama mereka itu, ya duit yang mereka pinjamkan ke nasabah. Itulah mesin cetak uangnya mereka. Coba deh, kalau kalian buka laporannya, cari pos yang namanya pinjaman yang diberikan. Nah, angka di situ tuh yang ngasih tahu kita seberapa kencang mesinnya bekerja. Dan, wah, lihat deh, mesinnya kerja makin kencang. Total pinjamannya naik jadi 7,71 triliun rupiah di 2025. Padahal tahun sebelumnya cuma 7,13 triliun. Ini sinyal bagus banget, artinya bisnis utama mereka lagi ekspansi. Oke, pinjaman mereka naik. Pertanyaannya, duitnya dari mana buat minjemin segitu banyak? Jawabannya simpel, dari kita, para nasabah. Nah, ini kita masuk ke sisi liabilitas, alias utangnya bank. Namanya itu simpanan nasabah. Tapi jangan lihat ini cuma sebagai utang ya. Anggap aja ini kayak termometer kepercayaan. Makin tinggi angkanya, artinya makin banyak orang yang percaya sama bank ini. Dan bener aja, kepercayaannya naik drastis. Simpanan nasabah loncat jadi 9,54 triliun. Artinya apa? 1. Kepercayaan publik makin kuat. 2. Banknya jadi punya lebih banyak amunisi buat dipinjemin lagi. Sejauh ini ceritanya bagus banget kan? Oke, sekarang kita pindah gigi. Kalau tadi neraca itu foto, nah laporan laba rugi ini videonya. Ini adalah rekaman setahun penuh. Semua duit yang masuk, semua duit yang keluar kelihatan di sini. Dan kabar baiknya masih lanjut loh. Pendapatan bunga alias pemasukan utama dari pinjaman juga ikutan naik jadi 1,19 triliun. Artinya, bisnisnya bukan cuma makin gede, tapi juga makin cuan. Nah, logikanya gini, pinjaman naik, simpanan naik, pendapatan juga naik. Harusnya untungnya juga meroket dong, iya kan? Nah, disinilah ceritanya jadi seru, ada plot twist. Di tahun 2024, ceritanya masih lurus-lurus aja. Mereka untung laba bersihnya sehat, di atas 50 miliar rupiah. Aman. Tapi, masuk tahun 2025, ceritanya jungkir balik. Bukan cuma gagal untung, mereka malah rugi besar banget. Hampir 0,5 triliun rupiah. Nah, ini momen, hah kok bisa? Bagi seorang analis. Semua lampu kelihatan hijau, tapi kok hasilnya merah banget. Kenapa? Apa yang kelewat? Yuk, kita jadi detektif, kita selidiki. Jawabannya ada di baris ini. Ada istilah pembentukan kerugian penurunan nilai. Angkanya 553 miliar. Gampangnya gini, ini tuh duit yang sengaja disisihkan sama bank buat jaga-jaga kalau ada kredit macet. Jadi mereka takut ada pinjaman yang nggak bakal balik, makanya mereka nyiapin dana darurat segitu gedenya. Nah, satu biaya ini aja udah cukup buat ngabisin semua pendapatan mereka dan bikin jadi rugi. Terus, efek dari rugi gede ini apa? Terutama buat orang yang paling berkepentingan, ya kita, para pemilik perusahaan alias pemegang saham. Ini nih intinya, rugi itu nggak hilang gitu aja. Ruginya langsung makan atau menggerus yang namanya jumlah ekuitas.
alias nilai bersih perusahaan. Jadi nilai perusahaan buat para pemiliknya itu turun dari 3,45 triliun jadi tinggal 3,01 triliun. Artinya, sebagian nilai perusahaan itu ya hilang. Oke, tarik napas dulu. Coba kita rangkum ya, apa aja yang udah kita temukan dari cerita keuangan Bank Raya ini. Jadi, cerita agro di tahun 2025 ini kayak dua sisi koin. Satu sisi, bisnis intinya kelihatan bagus. Pinjaman naik, simpanan naik, pendapatan tumbuh. Tapi di sisi lain, ada bom waktu kredit macet yang bikin mereka rugi besar. Dan ruginya ini langsung ngurangin nilai perusahaan buat pemegang saham. Nah, saya udah tunjukin cara ngebaca ceritanya. Sekarang, giliran kalian yang jadi analisnya. Dengan fakta-fakta ini di tangan, pertanyaan apa yang bakal kalian tanyain ke manajemen? Mungkin soal gimana cara mereka ngatasin kredit macet? Atau gimana rencana mereka buat bangkit lagi? Ingat, analisis yang benar itu justru dimulai setelah kita selesai baca laporan keuangan. Langkah berikutnya ada di tangan Anda.